Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Nabi sallallahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu bunya ala khamsin, dibangun di atas 5 perkara, di atas 5 rukun, di atas 5 pilar yang sangat penting. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pilar atau rukun yang pertama adalah syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, kemudian pilar yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Berarti 5 pilar ini, 5 rukun ini sangat penting, yang menjadi penyangga-penyangga utama bangunan keislaman kita, yang tanpa salah satu darinya maka tidak akan sempurna bangunan keislaman kita. Begitu rapuh, dan bahkan bisa saja dia akan runtuh dan tidak tertinggal apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memperumpamakan Islam ini seperti satu bangunan, sehingga Nabi mengatakan bunyal Islam, diumpamakan dengan bina bangunan. Islam ini dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun, 5 pilar utamanya. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji. 5 rukun ini tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Seseorang yang bersyahadat akan menjadi sempurna Islamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia melaksanakan rukun-rukun yang setelahnya, yaitu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji tatkala dia mampu untuk menunaikannya. Tatkala ada salah satu rukun yang dia abaikan, dia tinggalkan dengan sengaja, apalagi naudzubillah disertai dengan pengingkaran akan kewajiban ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama katakan dalam kondisi seperti ini dia keluar dari Islam atau dia menjadi murtad, keluar dari Islam kalau dia mengingkari kewajiban salah satu dari rukun yang ada. Seseorang yang mengingkari akan kewajiban salat 5 waktu, atau mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban puasa di Ramadan, dan mengingkari kewajiban haji bagi yang mampu, maka dia keluar dari Islam sebagaimana yang jelas dalam dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 rukun ini yang merupakan penyangga yang sangat penting bangunan keislaman kita. Akan pentingnya hal ini, yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat merupakan rukun yang sangat penting dari 5 rukun Islam yang ada, karena syahadat merupakan syarat amalan-amalan kita seluruhnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada syahadat kita. Kemudian syahadat ini merupakan kunci seseorang masuk ke dalam Islam. Syahadat yang dengannya juga Allah Subhanahu wa taala
akan menentukan besar kecilnya pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan. Bahkan seseorang bisa saja tidak akan mendapatkan nilai apa-apa dari ibadah-ibadah, amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tatkala syahadatnya kepada Allah tidak benar, tatkala tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala rusak, masih ada praktik kesyirikan, masih melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan syahadatnya, menyebabkan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dihapuskan oleh Allah, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapus, benar-benar terhapus seluruh amalan-amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadat an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, memiliki konsekuensi agar kita mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah, senantiasa membersihkan diri kita dari kesyirikan dan riya dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian syahadat yang kedua, syahadati anna Muhammadan Rasulullah, syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi, syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, memiliki konsekuensi. Kita harus mengimani dan membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di waktu yang akan datang sampai waktu atau yang terjadi di waktu yang lampau. Kemudian taat pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian tidak melakukan bentuk-bentuk ibadah, ritual-ritual penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan petunjuk, tuntunan, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nyatakan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah iqamis salat, mendirikan salat. Salat merupakan rukun yang kedua yang terpenting setelah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mendirikan salat yang merupakan amududdin, tiang agama, wa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, dan juga yang pertama yang akan dihisab, akan dihitung, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Jika salat baik, maka ini akan membantu kebaikan amalan-amalan yang lain. Jika salatnya buruk, juga akan mempengaruhi keburukannya pada amalan-amalan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan pribadi seorang muslim dan muslimah. Salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai penyejuk hatinya, penenang jiwanya, sebagaimana tatkala datangnya waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan Bilal ibn Rabah untuk mengumandangkan azan dengan mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, legahkan hati kami dengan panggilan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk hatiku, jiwaku itu di dalam salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang menjadi amalan yang sangat penting yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan salat atau ibadah sunnah yang paling afdal adalah qiyamul lail, adalah salat malam. Salat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai perantara yang paling bagus, perantara yang paling utama untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memperbanyak ruku dan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang ketiga yang sangat penting adalah mengeluarkan zakat, ita'uz zakat. Yang seseorang tatkala mengingkari kewajiban zakat merupakan penyebab dia bisa keluar dari Islam, sebagaimana di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang yang kemudian menghalangi hartanya dari zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka mengeluarkan zakat cuma dalam atau saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka tatkala setelah wafat mereka tidak mengeluarkan zakat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan, bahkan menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang melarang atau menghalangi harta mereka dari zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam kurang lebih 82 ayat dalam Al-Qur'an disebutkan bersamaan dengan perintah untuk salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersamaan salat dan zakat dalam kurang lebih 82 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah maliyah yang sangat penting bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat atau zakat dari harta mereka yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan harta mereka dari yang bukan hak-hak mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat sangat penting juga dalam kehidupan kaum muslimin, di mana menciptakan atau membentuk ukhuwah di antara kaum muslimin, di mana tatkala orang kaya memberikan zakat kepada orang yang lemah ataupun miskin, ini memperkuat ukhuwah wal mahabbah dan rasa cinta yang merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan merupakan salah satu barometer baiknya keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat dalam sekian banyak ayat-ayatnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi makan kepada orang-orang fakir dan miskin merupakan kewajiban bagi orang-orang yang kaya, yang tentunya ini juga kembali pada manfaat yang besar dalam kehidupan mereka, mensucikan hati mereka dan membersihkan harta-harta mereka dari apa yang bukan merupakan hak mereka. Kemudian pilar yang keempat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa yang merupakan ibadah dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini juga yang merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang bukan cuma Allah fardukan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah fardukan juga kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan bukan cuma kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai kepada umat-umat dari nabi-nabi terdahulu, semuanya ada syariat dan kewajiban untuk puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ibadah haji bagi yang mampu, yang merupakan syiar yang sangat penting, yang sangat besar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan bagi orang yang mampu untuk menunaikannya, yang di dalamnya ada manafi' dunyawiyah, ada manafi'
diniyah dan duniawiyah, manfaat-manfaat diniyah, agama, manfaat akhirat, dan juga manfaat-manfaat dunia. Manfaat agama adalah berkumpulnya kaum muslimin di tempat itu dalam momen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, momen untuk ibadah, wa doa, wa zikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, momen untuk seseorang merasakan atau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, momen yang di dalamnya dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, terutama bagaimana tatkala dia dibangkitkan nanti di hari kiamat nanti, di mahsyar, saat seseorang datang dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di situ ada batasan-batasannya, dengan pakaian yang cuma dua kain yang ada di tubuhnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang terbaik dalam setahun, yaitu hari Arafah. Bagaimana pada saat itu dia mengambil pelajaran akan rendahnya dan juga dhaifnya, lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kembali menguatkan dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menjadi pribadi yang saleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada orang untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah haji, dan balasan bagi dia adalah jannah, adalah surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyahadat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan dan menguatkan, mentahqiq syahadat kita kepada Allah, syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah dalam melaksanakan rukun-rukun Islam ini sampai ajal datang pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang tadi disebutkan rukun Islam yang pada hakikatnya tatkala di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan di dalamnya Islam secara sendiri, maka maknanya sudah mencakup makna iman. Begitu juga tatkala iman itu disebutkan di tempat tersendiri, maka juga sudah mencakup makna al-Islam. Walaupun tatkala dipisah, iman itu berkaitan dengan amalan-amalan batiniyah, berkaitan dengan keimanan, amalan-amalan qulub, amalan-amalan hati, dan Islam berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah, berkaitan dengan syahadat kita, walaupun tidak bisa terpisahkan dari amalan batiniyah ataupun hati. Begitu juga dengan iqamis shalah wa ita'iz zakat dan seterusnya sampai akhir daripada rukun Islam, yang seorang muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan semuanya. Semua yang wajib dia imani, semua yang wajib dia amalkan dalam Islam, harus dia masuk ke dalamnya secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Sudah saatnya kita meninggalkan yang namanya Islam KTP. Sudah saatnya kita meninggalkan Islam cuma pada label dan nama saja. Sudah saatnya kita meninggalkan Islam cuma dalam pengakuan saja. Saatnya lah kita kembali merujuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Berislam secara totalitas,
kita semua sudah bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka bagaimana kita melaksanakan rukun-rukun setelahnya? Jadilah hamba yang melakukan salat sebagai fardu dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rukun Islam. Karena tatkala seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ajalnya dan dia baru mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belum melakukan amalan-amalan, apalagi masih ada atau terbentuk keyakinan-keyakinan sebagian orang yang mengatakan solat itu tidak wajib, solat itu cukup mengingat Allah, cukup mengingat Allah tanpa gerakan itu sudah merupakan solat, maka ini merupakan perusak akidah, bisa meruntuhkan tauhidnya dan akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam.